Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar Kolita dan juga semua yang mendengarkan presentasi ini. Nama saya Efron dan izinkanlah saya mempresentasikan makalah saya dengan judul Penggunaan kata majemuk dalam istilah uang di masyarakat Rote Dengka. Kata majemuk adalah bagian dari proses morfologis dengan cara menggabungkan dua atau lebih morfem, baik itu monomorfem maupun polimorfem, berdasarkan kaidah proses morfologis yang berlaku secara baku dalam suatu bahasa. Makna kata majemuk dapat ditelusuri melalui tiga cara, yaitu dapat ditelusuri dari salah satu unsur pembentuknya, yang kedua dapat ditelusuri dari kedua unsur pembentuknya, dan yang ketiga makna kata majemuk yang mengalami penyimpangan karena makna dari semua unsur pembentuknya tidak dapat diprediksi atau menarik maknanya. Makna kata majemuk yang ditelusuri dari salah satu unsur atau lebih unsur pembentuknya disebut kata majemuk endosentris, sedangkan makna kata majemuk yang tidak dapat diprediksi maknanya dari salah satu unsur pembentuknya disebut kata majemuk eksosentris. Penggunaan kata majemuk dalam istilah uang di masyarakat Rote Dengka, jika dilihat dari ciri, jenis, dan struktur kata majemuk dalam dialek Dengka ditemukan dua ciri kata majemuk, yaitu sifat konstruksinya dan sifat unsurnya. Jika dilihat dari jenis kata majemuk, ditemukan jenis kata majemuk unsur pertama diterangkan oleh unsur kedua sebagai dibagi atas dua jenis, yaitu karma daraya dan tatpurusa. Sedangkan dari segi struktur kata majemuk dalam dialek Dengka dibentuk dari dua morfem dan tiga morfem berjenis monomorfem. Kata majemuk dua morfem dengan struktur kata benda ditambah kata benda dan kata benda ditambah kata sifat, sedangkan kata majemuk tiga morfem dengan struktur kata benda ditambah kata benda ditambah kata benda. Kata majemuk dalam dialek Dengka ditemukan dalam penelitian ini didominasi oleh kata majemuk endosentris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan kata majemuk dalam dialek Dengka tergolong unik karena memiliki ciri, jenis, dan struktur seperti dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Pendekatan teori yang digunakan yaitu teori morfologi generatif menurut Aronoff tahun 79, yaitu word based morphology atau lexeme based, di mana dalam hal ini Aronoff berpendapat bahwa setiap kata yang digunakan untuk menurunkan kata baru sudah berkategori sintaksis. Ya, di sini di Lebedan Skalis 1984 halaman 63. Nah, dalam hal ini semua kata yang digunakan untuk menurunkan kata majemuk dalam istilah uang di bahasa Rote Dengka telah berkategori sebagai kata. Dan untuk mendukung pendekatan teori ini, peneliti juga perlu mengutip beberapa konsep morfologi yang berhubungan dengan kata majemuk. Ada beberapa ahli. Yang pertama Katamba 1993 halaman 54. Itu Katamba berpendapat bahwa kata majemuk sekurang-kurangnya terdiri dari dua atau lebih bentuk kata dasar atau terbentuk dari bentuk dasar ditambah morfem. Nah, sebagai contoh, Katamba mengangkat dalam bahasa Inggris yaitu teapot menjadi teapot, weekend menjadi weekend, dan hairdress menjadi hairdresser. Dan juga Lieber berpendapat bahwa kata majemuk dibentuk dari dua atau lebih kata dasar. Metode penelitian digunakan dalam hal ini adalah metode pengumpulan data kata majemuk dengan menggunakan metode simak dan cakap disertai dengan tekniknya masing-masing. Teknik-teknik dalam metode simak yaitu teknik sadap, teknik simak libat cakap, teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Sedangkan teknik-teknik dalam metode cakap yaitu teknik pancing, teknik cakap semuka, teknik cakap tan semuka, dan teknik rekam dan teknik catat. Ini menurut pendapat dari Sudaryanto 93 halaman 132 dan Sudaryanto 93 halaman 133 sampai 140. Metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal. Ini pun dikutip dari pendapatnya Sudaryanto 2015 halaman 243 sampai 246. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif menurut Moleong 2014 halaman 6. Hasil pembahasan. Pada bagian hasil pembahasan, peneliti memaparkan ciri kata majemuk, jenis kata majemuk, dan struktur kata majemuk dalam dialek Dengka. Dalam bagian pembahasan, peneliti juga menjelaskan perbedaan antara proses pembentukan kata majemuk dan frase dalam dialek Dengka.
Adapun alat tes yang digunakan untuk membedakan antara frase dan kata majemuk yaitu yang, dalam bahasa Dengka itu mana sebagai bentuk konstruksi atributif pada frase, dan dalam bahasa Indonesia sebagai alat tes, no dalam dialek Dengka sebagai bentuk konstruksi koordinatif pada frase, dan nya atau milik dalam bahasa Dengka itu nga, ma, na sebagai bentuk konstruksi posesif pada frase. Dalam bagian pembahasan, peneliti merasa perlu juga memasukkan perbedaan antara kata majemuk dan frase dalam dialek Dengka. Yang pertama, ciri kata majemuk dalam dialek Dengka. Ciri kata majemuk dalam dialek Dengka terdapat dua ciri, yaitu sifat konstruksi dan sifat unsurnya. Dan dilihat dari sifat konstruksinya, kata majemuk dalam dialek Dengka digolongkan dalam sifat konstruksi pekat. Dikatakan konstruksi pekat karena unsur-unsur pembentukannya tidak dapat diisi oleh unsur-unsur dalam frase, seperti yang dijelaskan di atas. Contoh data seperti doi, lao. Doi uang, itu nomina, dan lao artinya jalan, verba, dan menghasilkan kata majemuk doi lao. Konstruksi kata majemuk doi lao terbentuk dari dua leksem dasar, yaitu doi ditambah lao. Jika dilihat dari sifat konstruksi kepekatannya, kata majemuk doi lao dalam dialek Dengka tidak disisipi atau dilakukan pengembangan dengan cara memasukkan unsur konstruksi atributif pada frase, yaitu mana dalam dialek Dengka dan yang dalam bahasa Indonesia, dan juga unsur koordinatif pada frase, yaitu no dalam dialek Dengka dan dalam bahasa Indonesia. Jika unsur atributif mana dan unsur koordinatif no pada frase dimasukkan, maka makna dari kata majemuk doi lao akan hilang atau tidak bermakna. Sebagai contoh, doi mana lao artinya uang yang jalan, dan doi no lao artinya uang dan jalan, akan mengalami hilang maknanya. Sementara makna kata majemuk doi lao dalam dialek Dengka memiliki satu kesatuan makna yang tidak terpisahkan, yaitu uang jalan, terjemahan lampau dalam dialek Dengka, dan uang transport atau uang ongkos, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, terjemahan sekarang. Selanjutnya frase. Jadi peneliti pun merasa penting untuk mengangkat beberapa contoh frase sehingga bisa membedakan antara frase dan kata majemuk. Di sini seperti dua leksem itu ya tunu menjadi ia mana tunu. Bisa dilakukan pengembangan, dilakukan unsur frase mana yaitu unsur atributif. Jadi ia mana tunu artinya ikan yang dipanggang atau ikan yang sedang dipanggang. Begitu juga contoh yang kedua, oe maksufu menjadi oe mana maksufu. Oe artinya air, maksufu artinya dingin. Dan ketika dimasukkan unsur atributif pada frase menjadi oe mana maksufu artinya air yang didinginkan. Dan ini pun berlaku pada data nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sifat unsur kata majemuk. Dari sifat unsur pembentukan semua kata majemuk yang ditemukan dalam penelitian ini masih berbentuk leksem dasar dan belum mengalami proses morfologis yang berhubungan dengan afiksasi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 20 contoh kata majemuk, semuanya masih dalam bentuk leksem dasar, belum mengalami pengembangan, dalam hal ini mengalami proses morfologis, lebih khususnya proses afiksasi. Jenis kata majemuk dalam dialek Dengka. Penggunaan kata majemuk yang ditemukan dalam istilah uang di masyarakat Kota Dengka menurut jenisnya berstruktur diterangkan, menerangkan atau DM. Jenis kata majemuk ini dibagi atas dua bagian, yaitu Karmadaraya dan Tatpurusa. Dan kita akan melihat contoh yang dijelaskan secara rinci dari kedua jenis ini. Yang pertama, Karmadaraya. Kata majemuk digolongkan dalam jenis Karmadaraya apabila unsur kedua dari kata majemuk yang berfungsi sebagai menerangkan berkelas kata sifat. Contoh kata majemuk Karmadaraya, doi mafeo. Doi artinya uang, mafeo artinya panas. Doi
nomina, mafeo, panas, ejektif, dan menurunkan kata majemuk doi mafeo atau uang panas dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kata majemuk doi mafeo dalam dialek Denka terbentuk dari dua leksem dasar, yaitu doi dan mafeo. Kata majemuk ini digolongkan dalam jenis kata majemuk karmadaraya karena unsur kedua atau leksem kedua yang berfungsi untuk menerangkan unsur pertama berkelas kata sifat. Dan unsur kedua dengan leksem dasar mafeo itu berkelas kata sifat, artinya panas, menerangkan unsur yang pertama, yaitu unsur pertama dengan leksem dasar doi itu uang. Makna kata majemuk doi mafeo dengan terjemahan secara lampau dalam dialek Denka itu uang panas. Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan sekarang yaitu uang haram. Artinya uang-uang yang diperoleh seseorang melalui hasil korupsi, menipu, merampok, dan memeras. Yang berikut tatpurusa. Setelah jelaskan kata majemuk jenis karmadaraya dengan contohnya, pada bagian ini akan dibahas kata majemuk dalam dialek Denka dengan jenis tatpurusa. Kata majemuk jenis tatpurusa apabila unsur kedua yang berfungsi sebagai M atau menerangkan unsur pertama tidak berkelas kata sifat atau selain kata sifat. Contoh, doi pokok. Doi nomina, pokok juga nomina, menghasilkan doi pokok, itu uang modal. Nah, dikatakan bahwa kata majemuk doi pokok adalah tatpurusa seperti penjelasan tadi di atas bahwa unsur kedua bukan berkelas kata sifat, tapi nomina. Nah, jadi doi pokok yang memiliki satu keseluruhan arti yaitu modal dasar atau modal awal bagi seseorang yang sedang berusaha. Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan sekarang adalah modal usaha. Nah, selanjutnya struktur kata majemuk dalam dialek Denka. Struktur kata majemuk yang ditemukan penggunaan dalam istilah uang di masyarakat rata Denka dalam penelitian ini strukturnya berkonstruksi tetap. Hal ini dapat terlihat dari unsur-unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan posisinya atau disisipi. Dan di bawah ini dapat lihat contoh temuan data kata majemuk dalam dialek Denka dengan struktur konstruksi tetap. Nah, contoh kata majemuk dengan struktur konstruksi tetap dengan konstruksi kata benda ditambah kata sifat, ya, seperti doi mafeo. Doi kata benda, mafeo kata sifat. Tidak bisa ditukar posisinya menjadi mafeo doi atau kata sifat kata benda dengan strukturnya. Ini tidak berterima. Begitu juga dengan konstruksi kata benda ditambah kata kerja. Ini pun tidak dapat ditukar posisinya. Seperti doi lao. Kata benda ditambah kata kerja. Tidak bisa ditukar posisinya menjadi lao doi. Hal ini tidak dapat terima secara struktur kata majemuk atau kaidah kata majemuk dalam bahasa rote. Jika ditukar posisinya, maka makna kata majemuk akan hilang. Nah, contoh data frase. Untuk membedakan antara kata majemuk dengan struktur konstruksi tetap yang ditemukan dalam penelitian ini dengan struktur konstruksi kata benda ditambah kata benda dan frase dalam dialek Denka dengan struktur yang sama juga, yaitu kata benda ditambah kata benda. Sebagaimana contoh frase bahwa badu baruk. Badu artinya baju, baruk artinya celana. Ini bisa ditukar posisinya menjadi baruk badu. Dan juga bisa dilakukan disisipi dengan unsur koordinatif pada frase yaitu no dalam dialek Denka sehingga menjadi badu no baruk. Nah, ini frase. Ini bukan kata majemuk. Begitu juga yang berikut, pingga susulut bisa ditukar posisinya menjadi susulut pingga. Mei karosi bisa ditukar posisi menjadi karosi mei. Manu bebe bisa juga ditukar posisi menjadi bebe manu. Ataupun busa mbui bisa ditukar posisi menjadi mbui busa. Dan ini adalah frase. Simpulan, berdasarkan hasil analisis data kata majemuk dalam dialek Denka yang ditemukan penggunaan dalam istilah uang di masyarakat rata Denka memiliki kesamaan proses pembentukannya dengan bahasa Indonesia. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ciri kata majemuk dalam dialek Denka ditemukan dua ciri, yaitu ciri sifat konstruksi dan ciri sifat unsur. Lihat dari ciri sifat konstruksi kata majemuk dalam dialek Denka digolongkan ke dalam sifat konstruksi pekat. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pembentukannya
tidak dapat disisipi oleh unsur-unsur pada frase, yaitu mana dalam dialek Dengka, no dalam dialek Dengka, dan kamana dalam dialek Dengka. Menurut jenis kata majemuk dalam dialek Dengka berstruktur diterangkan menerangkan. Struktur diterangkan menerangkan dibagi atas dua bagian, yaitu karmadaraya dan tatpurusa. Jenis karmadaraya apabila unsur kedua dari kata majemuk yang berfungsi sebagai menerangkan berkelas kata sifat, sedangkan digolongkan dalam jenis tatpurusa apabila unsur kedua yang berfungsi sebagai menerangkan unsur pertama tidak berkelas kata sifat atau selain kata sifat. Struktur kata majemuk yang ditemukan dalam dialek Dengka digolongkan dalam struktur konstruksi tetap. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pembentukannya tidak dapat dipertukarkan posisinya. Untuk membedakan proses bentuk kata majemuk dengan struktur kata benar ditambah kata benda dan frase yang berstruktur kata benar ditambah kata benda dalam dialek Dengka. Kata majemuk dengan struktur kata benda ditambah kata benda tidak dapat ditukar posisinya, sedangkan frase yang berstruktur kata benda ditambah kata benda dapat ditukar posisi atau unsur pembentukannya dapat disisipi oleh unsur koordinat pada frase. Semua kata majemuk yang ditemukan penggunaan dalam istilah uang di masyarakat Kota Dengka digolongkan dalam kata majemuk endosentris. Hal ini terlihat dari makna setiap kata majemuk dapat ditelusuri dari salah satu unsur pembentuknya, baik yang dibentuk dari 2 morfem maupun 3 morfem. Terima kasih. Makasih Nai Neo. Salam Pancasila bagi kita semua.